Selamat pagi semua. Nah, hari ini adalah meeting leader, principal dan manager. Jadi di sini saya hari ini saya undang tamu yang sangat istimewa sekali, yaitu Pak Jarod Prabowo. Dia adalah principal dari Rewet Tebet dan Rewet Fatmawati Boulevard. Jadi dua kantornya sama-sama masuk top office Rewet. Jadi beliau ini seorang principal, seorang coach, seorang mentor, seorang juga yang masih aktif jualan juga properti, dan sekali jualan ngeri teman-teman. Karena daerahnya ini juga daerah yang dengan properti-properti yang mirip dengan kantor di tengah kota ya. Jadi harganya juga sudah puluhan M. Tadi Pak Jarod juga sempat berbicara sedikit bahwa sekali jualan bisa 40-50 M itu. Jadi hari ini kita akan mendengarkan dari Pak Jarod. Memang ini untuk bagaimana mengatur tim, tetapi ya welcome aja kalau teman-teman sedikit bertanya mengenai yang lain. Oke, Pak Jarod ini juga mentor yang luar biasa sekali. Dia banyak menelurkan marketing-marketing yang hebat-hebat, yang produktif secara luar biasa. Nah, pertanyaan pertama, Pak, bagaimana cara Pak Jarod memanage tim supaya bisa tetap produktif di masa COVID-19? Karena masa-masa ini tidak mudah. Nah, itu kira-kira bagaimana, Pak? Silakan Pak Jarod. Ya Pak, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, selamat pagi. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak. Sebenarnya sih Pak, apa yang saya akan utarakan pasti Pak Andi juga pernah berikan. Jadi di masa COVID ini yang saya lakukan adalah saya konsisten sekali memberikan informasi dan edukasi kepada marketing tentang perubahan pasar. Ya Pak ya. Jadi perubahan pasar itu artinya adalah bahwa kita kenal vendors market, kita kenal buyers market. Sekarang COVID market. COVID market itu intinya adalah buyer market yang ekstrim. Banyak buyer opportunis. Mumpung COVID, times to buy, beli. Jadi itu yang kita harus edukasikan kepada setiap marketing pada situasi COVID ini. Bagaimana kita engage dengan vendor, bagaimana kita engage dengan buyer. Kalau engage dengan vendor, yang kita lakukan, yang kita aktif mengirimkan vendor report terus, konsisten terus. Bahwa harga Bapak atau Ibu itu sekarang udah bukan harga COVID, jadi nggak akan ada orang nengok. Gitu. Begitu juga buyer. Kita educate buyer. Jadi pasar melihat, jujur ya, bahkan lebih ramai dibandingkan dengan sebelum COVID. Hanya memang masih banyaknya buyer opportunis tadi yang mengharapkan harga COVID seperti itu. Terus apa yang saya lakukan terhadap marketing saya? Saya semakin agresif di dalam memberikan coach kepada marketing. Setiap hari, Pak, saya tunjuk 2 marketing atau 1 marketing untuk ketemu saya bicara, dan saya pahami kesulitan mereka apa di masa COVID ini. Apa support apa yang bisa saya berikan pada mereka. Jadi mereka merasa aman, merasa secure gitu. Merasa secure. Jadi kadang-kadang yang saya temukan adalah kesalahan yang sepele. Gitu. Jujur aja kadang-kadang mereka nggak tahu apa sih gunanya di rumah.com sundulan itu, feature listing itu apa, spotlight itu apa. Jadi di dalam coaching itu saya mendapatkan itu, oh ternyata kamu belum tahu. Seperti itu. Jadi saya mendekat, berusaha memahami kesulitan mereka itu apa. Dan saran saya adalah lakukan coaching setiap hari, meskipun hanya setengah jam aja. Meskipun hanya setengah jam, tapi usahakan ketemu dengan marketing secara formal bahwa ini coaching. Karena pertemuan itu akan kita mengirim positive message kepada para marketing bahwa prinsipal atau manajer kita sangat concern dengan produktivitas kita, dengan performance kita. Tapi di dalam coaching itu kita tidak boleh menghakimi ya, tidak boleh menghakimi, tapi kita memberikan solusi, kesulitannya apa dipahami. Itu Pak Andi. Jadi
lebih kepada kebersamaan, bahwa saya ada loh untuk kalian. Kemudian saya membuka coaching klinik yang tadinya 2 minggu sekali, sekarang seminggu 2 kali. Coaching klinik ini setiap orang boleh datang. Setiap orang boleh datang, kecuali masalah pribadi. Tanya apapun boleh. Seperti itu. Kemudian intinya adalah bahwa saya ingin memperbesar opportunity untuk closing. Saya juga mulai bulan Februari membuka WA group untuk cloning. Jadi saya memperkenankan setiap marketing mengcloning listingan temannya. Dan bagi marketing yang bersedia di cloning atau minta di cloning, maka silahkan di-upload di grup tersebut. Jadi ada rasa nyaman bagi marketing lain, karena marketing itu ada yang kuat di lister, ada kuat sebagai selling karena faktor komunikasi. Tapi kalau ada satu media untuk mereka berkolaborasi kobruk, itu mereka lebih enak. Karena itu sekarang di Tebet closingan kobruk lebih naik, lebih meningkat drastis daripada listing selling. Karena adanya grup itu. Dan itu mereka lama-lama menjadi saling mengetahui kriteria listingan apa yang harus masuk ke dalam grup itu. Karena yang boleh masuk ke grup itu, grup cloning itu adalah fokus listing, daftar fokus listing, yang lokasinya oke, yang harganya juga udah green stock. Jadi tidak boleh asal dimasukkan. Dan mereka pada cloning. Oke. Jadi tadi kan Pak Jarod juga bilang bahwa lebih mendekatkan diri kepada marketing. Nah, saya ini terus terang banyak dengar beberapa strategi. Jadi kan Pak Jarod tadi ada bilang bahwa marketing harus mendekatkan diri kepada vendor untuk selalu mengedukasi supaya bisa reposisi harga. Ya. Buyer juga diedukasi juga. Nah, kira-kira kalau Pak Jarod di dalam tim ini lebih mengarahkan kepada reposisi harga, jadi bekerja pada listing atau bekerja pada buyer, Pak, sebagai hunter. Karena kan kemarin juga ada omongan bahwa sekarang ini lebih baik pegang buyer. Nah, itu kira-kira Pak Jarod sebagai prinsipal lebih mengarahkan timnya bagaimana? Jadi gini Pak, kalau di kami itu saya selalu bicara soal engagement dengan 4 pilar bisnis kita, dengan pipeline, dengan vendor, dengan buyer, dan dengan market. Jadi 4 ini yang saya mengharuskan marketing untuk aktif engage terus. Kalau dengan vendor, dengan pipeline sih hanya self campaign aja. Ini gue dari reward nih, lo butuh rumah nggak gitu kan pipeline. Kalau dengan vendor terutama adalah dengan vendor report. Dan saya selalu memproduksi konten-konten, termasuk YouTube-nya Pak Andi sering saya share ke marketing saya. Dan sebagian di-share lagi ke klien. Nah, saya memberikan peluru kepada mereka untuk engage, karena tidak semua marketing punya kemampuan untuk menciptakan material untuk engagement. Jadi dengan pipeline, dengan vendor, dengan market, dan juga dengan nah kalau dengan market itu saya selalu menekankan, mungkin hubungin lagi vendormu yang nggak mau dipasang spanduk, minta tolong dipasang spanduk supaya keberadaanmu di market itu benar-benar ada, jelas gitu. Dan itu pun juga ada KPI-nya di dalam pemasangan spanduk gitu. Jadi saya menekankan kepada 4 itu. Mana yang lebih penting? Semuanya penting, Pak. Jadi kalau di masa COVID ini saya selalu menekankan reposisi harga. Reposisi harga. Kalau engage dengan buyer, kita lebih banyak nawarin promosi. Ini ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, seperti itu. Kalau engage dengan market, ya tadi itu Pak, kita aktif, agresif di medsos, di spanduk digalakin, seperti itu. Jadi 4 itu yang kita harus galakkan terus untuk engage dengan 4 pilar bisnis kita itu. Oke, jadi intinya
tadi kalau saya nangkep dari Pak Jarod, artinya dengan marketing kita semakin engage ya. Biasanya Bapak kan seminggu sekali, sekarang jadi seminggu 2 kali. Terus kemudian dengan market juga lebih engage lagi dengan Pak Jarod tadi saya catat juga istilahnya lebih perbanyak spanduk, lebih banyak campaign supaya artinya kan kerjanya harus double ya di masa Ya, COVID ini kan. Oke. betul. Betul, Pak. Oke. Terus apakah Bapak sebagai leader itu kan tadi kan namanya coaching itu kan juga di kantor ya memberikan istilahnya pengarahan. Nah, tapi apakah Bapak sebagai leader juga mendampingi tim apabila dibutuhkan itu untuk di lapangan, Pak? Oh iya, Apalagi Pak. di masa-masa sekarang gini. Jadi gini, Pak. Semua itu awalnya dari coaching. Kalau saya dalam 2 minggu memberikan coaching terhadap kira-kira 10 orang, ternyata mereka punya persoalan yang sama, punya isu yang sama. Nah, itu akan membuat saya menginisiate saya untuk ini harus training kayaknya. Karena ini kebutuhan. Jadi kalau saya ngasih training bukan karena saya memiliki sesuatu di kepala saya kemudian saya tumpahkan, enggak, tapi apa sih yang tim saya butuhkan itu apa. Nah, itu saya dapatkan dari coaching. Oh, berarti tim seperti ini. Kadang-kadang kalau seperti yang Pak Andi tanyakan tadi itu kan mentoring ya Pak ya. Nah, itu kalau saya coaching, saya pahami kesulitan daripada marketing itu apa. Jadi pernah ada satu marketing saya yang 1 hari itu rata-rata dia inspect 3-4 kali, tapi tidak pernah closing selama 3 bulan. Pada saat dia kena giliran coaching, saya identifikasi bahwasanya dia punya kesalahan di gesture inspect. Kemudian saya bilang sama dia, kapan kamu inspect? Besok Pak, saya ikut. Itu, saya ikut. Ternyata kesalahan dia adalah bahwa gesture dia itu nggak welcome. Gitu. Jadi misalnya, di mana Mas Petron? Tuh Pak, di sana Pak, di sana. Ah, belok itu belok kiri. Jadi gesturnya kurang welcome. Kemudian pada saat selesai inspect, biasa selalu klien mengatakan, oke ya Pak, nanti saya hubungin lagi. Oh, boleh Pak, matur nuwun Pak, makasih Pak, makasih. Tidak pernah men-summarize dari rumah yang kita lihat, mana yang mendekati harapan Bapak. Jadi tidak pernah mengkerucutkan keinginan klien kita untuk membeli. Nah, saya mentoring dia. Pada saat saya inspect, saya undang dia. Kamu ikut. Jadi, saya berikan contoh, modeling the way. Saya berikan, ini closing itu seperti ini. Selesai, kerucutkan. Maunya seperti apa. Setelah itu, kalau kamu nanya, Pak, nanti saya telepon ya, Pak. Oh iya, oke. Tapi kamu tidak pernah ngomong. Pak, besok bisa saya telepon. Jam 11 kira-kira. Bapak ada waktu nggak jam 11 bisa saya telepon. Jadi, kita yang mendrive komunikasi. Nah, kadang-kadang hal-hal yang sepele itu kalau kita nggak mentoring, kita nggak tahu kesalahan dia. Dia juga kadang-kadang nggak tahu loh Pak, kesalahan dia itu apa. Dia bingung aja. Wah, saya inspect itu udah puluhan kali Pak Jarod, tapi saya sendiri juga bingung kenapa saya nggak pernah closing. Jadi kadang-kadang kita harus mentoring, harus menjadi tandem buat marketing. Jadi jangan hanya sekedar memberikan coach di belakang meja, tapi kadang-kadang kita harus memberikan mentoring. Kalau coaching mah mentoring tidak kayaknya. Oke. Jadi bagaimana cara Pak Jarod memadukan antara tadi kan ada training, ada coaching, ada mentoring. Itu bagaimana Pak? Kira-kira penjelasan kira-kira kalau begini harus di training nih, kalau begini harus di coaching, begini harus di mentor. Kira-kira bagaimana Pak? Kira-kira. Itu semua awalnya dari coaching, Pak. Awalnya dari coaching. Jadi kalau tadi yang saya katakan, misalnya barusan saja terjadi minggu kemarin saya memberikan training untuk semua karena ada indikasi bahwa kenapa ya saya upload di medsos banyak kok nggak pernah ada respon iklan. Mereka membuat judgement bahwasanya pasar sepi. Kemudian saya perhatiin Pak, bagaimana penampilan foto dia, video dia gitu. Nah, saya buatkan training, belum tentu. Jadi kamu jangan bikin early judgment bahwa kalau nggak ada respon itu pasar sepi. Karena promosimu juga nggak atraktif. Foto sendal jepit masih ada, gitu.
judulnya juga. Jadi copywriting-nya itu nggak bagus, apalagi kontennya. Jadi orang contohnya kemarin ada waktu coaching itu mengatakan padahal impresinya itu 8.247 loh Pak, viewernya itu 276, tapi kok nggak ada yang inspect gitu. Akhirnya kita diskusi Pak, yang mana nih iklannya? Yang ini Pak, Rumah di Tebet Barat Dalam. Oke, kita lihat sekarang seperti apa Pak? Ya jelas, karena kata-katanya nggak atraktif gitu. Nah itu saya mengatakan, oh ini ternyata dialami sama si A, dialami sama si B, dialami sama si C, berarti ini masalah umum, isu umum. Nah, itu saya ini kan training. Tapi kalau kesalahan itu yang sifatnya individu, spesifik orang itu saya berikan coaching. Tapi kalau menyangkut technical banget, itu saya mentoring biasanya. Ini masalah listing, pendampingan. Saya yang paling sering saya adalah mendampingi listing. Itu yang paling sering. Karena di dalam mendampingi listing itu ternyata mereka tidak pernah bernegosiasi. Padahal saya selalu tekankan. Jadi ada satu marketing yang kalau saya coach, hargamu kenapa tinggi-tinggi banget ya? Padahal kamu tahu di situ harganya 7M. Tapi listinganmu tuh 10M, 12M, 100 di atas 180% dari harga pasar. Akhirnya saya minta diajak, coba deh, kamu ajak kapan kamu bisa listing itu. Ternyata dia tidak pernah melakukan negosiasi pada saat membuat PAP. Jadi ditelan saja harga dari vendor itu, Bapak maunya berapa? Saya maunya 15-an. Oke, mudah-mudahan laku ya Pak, doain aja Pak, malah begitu. Gitu. Tapi tidak memberikan edukasi kepada vendor bahwasanya harga Bapak ini betul-betul 180% atau bahkan 200% dari harga pasar Pak. Jadi terus nggak well prepare gitu, nggak menyiapkan data dari kantor, itu nggak pernah menyiapkan. Jadi mereka dikendalikan oleh vendor. Nah, hal-hal kayak begini biasanya saya berikan mentoring di lapangan langsung. Gitu Pak. Oke, paham sekali Pak. Tadi ini ada pertanyaan dari Pak Hari seputar coaching. Mungkin Pak Jarod bisa elaborasi coaching apa saja dengan tim? Ya, saya kalau masalahnya itu biasanya coaching itu saya selalu mengevaluasi setiap minggu. Ada marketing yang listingannya sedikit, itu saya kelompokkan. Ada listingannya sedikit, jadi minggu ini saya coaching marketing yang listingannya sedikit. Ada yang sering gagal closing. Jadi by topik saya ini kan, dan itu sudah saya targetkan. Jadi misalnya kayak tadi malam saya sudah WA ke marketing saya, nanti ketemu jam 11 sama saya, dan dia tahu bahwa itu adalah akan ada coaching untuk dia. Seperti itu. Itu coaching one on one coaching. Tapi saya juga menyelenggarakan tim coaching. Kalau masalahnya udah parah banget dan saya sendiri sudah nggak bisa handle, merubah dia, biasanya saya undang beberapa orang yang senior untuk saya ajak mengcoaching dia. Ini kasusnya begini. Menurutmu gimana? Jadi persoalan marketing itu saya lempar ke forum. Supaya dia bisa mendengar, ini loh pendapat temanmu yang senior itu menyatakan kamu harusnya begini. Tidak menyalahkan, tapi memberikan pandangan kepada dia. Bahwa yang ngomong itu bukan hanya saya, bukan hanya Jarod saja, tetapi temanmu yang senior pun ngomong hal yang sama, bahwa kalau kamu begini terus, kamu akan wasting time. Jadi nggak ada ininya. Berubahlah. Seperti itu. Jadi saran saya sih Pak, lakukan coaching setiap hari, meskipun hanya 15 menit aja. Karena kalau lama-kelamaan mereka merasa seperti disapa oleh leadernya, dan mereka menjadi nyaman. Karena ada tempat untuk apa ya Pak ya, untuk curhat technical curhat, bukan curhat pribadi ya Pak ya, yang dia nggak bisa lampiaskan di temannya. Nah kalau ada waktu untuk dia, prinsipal ketemu dengan dia, ada waktu, maka itu akan mengenakkan. Jadi marketing feel secure gitu, bahwa saya benar-benar didampingi seperti itu.
Oke, jadi interaksi antara leader dan juga marketing melalui sering istilahnya sering di coach, sering disapa sehingga akhirnya membuat marketing itu merasa nyaman gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Terus bagaimana caranya membuat agen properti di tempat Pak Jarod itu untuk bekerja sebagai sebuah tim? Karena saya melihat banyak di kantor agent lain, itu banyak yang agentnya itu ya misalnya marketing 30 ya, istilahnya bekerja secara individu. Kan kadang kita ini sebetulnya kan, kita ini prinsipal, kita leader, kita ini seperti coach, melatih sebuah klub, misalnya klub sepak bola. Nah ini kan kita harus bagaimana mereka kan menjadi satu kesatuan, Pak. Karena seringkali banyak leader atau banyak prinsipal itu yang tidak bisa memadukan ini akhirnya menjadi sebuah tim. Akhirnya semuanya main individu. Nah kalau di Pak Jarod bagaimana Pak? Yang saya lakukan adalah satu, saya sering membuat tim kecil Pak, farming bareng. Gitu. Jadi encourage mereka, yuk bareng-bareng. Ini tim kecil Pak, mungkin hanya istilahnya 2 mobil. 2 mobil itu 7 atau 8 orang. Gitu. Tim kecil. Siapa yang mau ikut? Kita support flyer, support letterbox drop yang kita ini kan. Jadi mereka pergi. Nah, gaung mereka farming bareng itu macam-macam. Difoto, kelucuannya itu difoto gitu. Jadi menciptakan suasana kebersamaan seperti itu. Farming bareng. Jadi misalnya, oh sekarang Kemang lagi rame loh gitu. Farming aja yuk kita ke sana. Oke Pak, 2 minggu lagi ya. Jadi yang support dari kami adalah satu flyer, letterbox drop itu kantor support seperti itu, kantor support. Dan nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Dan kebanyakan hasilnya bagus-bagus. Karena di antara marketing yang farming bareng itu, mereka saling mengisi. Ini nggak laku nih, harganya ketinggian. Tapi sebelum farming, kita harus mendapatkan satu data market price itu seperti apa, terus kondisinya banjir atau tidak, sehingga mereka betul-betul efektif, bahwa tidak asal pergi ke Kemang gitu. Misalnya Kemang Selatan itu banjir, jadi jangan pergi ke sana. Yang lagi bagus Kemang itu Kemang Dalam itu lagi bagus. Farming lah di sana. Nah itu ya untuk mempererat tim. Terus kemudian saya juga menyediakan beberapa ruang untuk kebersamaan. Di kantor saya ada biliar, kemudian ada treadmill. Nah pada saat biliar itu mereka kan terjadi ngobrol. Bahkan saya dulu pernah menyindir beberapa marketing, wah Tebet ini manajemen cuy. Jadi, cuy, gue punya lisengan bagus nih cuy. Dan mereka kebersamaan itu menjadi benar-benar terbina. Dan bulan kemarin kita kembali bermain futsal. Kadang-kadang bermain dengan Bank Niaga gitu Pak ya. Jadi dengan sahabat-sahabat kita dari bank itu yang paling sering seperti itu. Itu yang saya lakukan, Pak. Oke. Jadi dengan istilahnya berinteraksi dari hal sepele, dari farming, terus kemudian dengan biliar, dengan itu bisa membentuk sebuah kerjasama tim yang baik ya Pak ya, kira-kira seperti itu ya? Oh iya, iya Pak, benar. Jadi ada kebersamaan di dalam kantor itu. Makanya tadi seperti yang Pak Andi katakan, sering di kantor itu kerjanya sendiri-sendiri. Karena pengikatnya nggak ada kan Pak. Pengikatnya itu, yang paling penting itu dalam sebuah tim kan ikatan emosional Pak. Kalau emotional relationship-nya bisa terbangun dengan baik, maka otomatis kerjasama teamwork-nya juga akan terbangun dengan sendiri. Oke. Terus ngomong mengenai rekrutmen, bagi Bapak yang penting adalah kualitas atau kuantitas, Pak? Bagaimana Bapak dalam hal rekrutmen? Ini Pak, kedua-duanya penting ya Pak. Yang saya lakukan adalah pada saat saya melakukan interview, ini kebetulan sekali nih Pak, kebetulan sekali kemarin saya menginterview 4 marketing dari Semangka Merah.
Bapak tahu ya? Smart kamera, oke. Itu. Yang setiap interview yang saya identifikasi itu ada 3, Pak. Tapi intinya saya mengidentifikasi kompetensi gap-nya. Kalau kompetensi gap-nya itu masih tolerable, masih developable, saya terima. Tapi kalau enggak, ya enggak. Yang saya identifikasi itu problem solving. Know-how, meskipun dia bukan dari bidang properti ya. Misalnya dia dari manajer apa gitu. Yang ketiga accountability, yang keempat adalah passion. Nah, jadi 4 hal ini yang saya harus identifikasi pada saat interview. Kalau gap-nya terlampau tinggi, saya nggak bisa. Karena kita itu kan sebenarnya kan people business ya Pak. Recruitment, development, termination. Recruitment jauh lebih gampang daripada termination. Lebih susah, hal yang paling susah bagi saya adalah termination. Development juga sedikit lebih gampang daripada termination. Yang paling susah termination. Karena itu kuncinya ada di recruitment. Kalau 4 hal itu bisa teridentifikasi pada saat interview, itu sangat bagus. Jadi kenapa Pak? Berarti Pak Jarod mementingkan kualitinya? Tidak juga. Karena pada saat mereka mulai aktif di kantor kita, kadang-kadang banyak hambatan secara pribadi. Banyak hambatan dia untuk bisa produktif. Nah, karena kalau kita merekrut, kalau rumus saya adalah bahwa kita itu merekrut yang stay itu 30%. Rekrut 10. Problem solving bagus, know-how bagus, accountability bagus, passion bagus. 10-10-nya bagus. Yang stay itu paling 30. Dari yang 30 itu bisa dari 3 orang itu, itu 2 orang bisa sukses. Tapi kalau kita merekrut sekaligus banyak, tapi kompetensi gap-nya tinggi, itu akan memakan energi kita untuk develop mereka, Pak. Itu maksud saya. Jadi saya mengidentifikasi dari 4 hal itu. Problem solving, know-how dia, accountability dia, dan passion dia. Oke. Seperti itu. Oke, silakan dari teman-teman yang ada di sini, silakan kalau mau bertanya bisa langsung buka suaranya, bisa langsung bertanya. Silakan. Mudah-mudahan bisa jawab. Betul. Siang Pak Jarod. Ya Pak. Siang Pak Jarod. Saya Roni Pak. Ya Pak Roni, apa kabar Pak? Ya, baik Pak. Pak mau tanya untuk rekrut agent properti yang bagus itu mungkin basicnya dari apa Pak yang paling tepat gitu Pak? Yang pertama itu. Terus yang kedua dari sisi produktivitasnya mungkin di usia atau ya di basicnya apa gitu Pak? Iya. Terus kemudian yang ketiga kita kan punya tim kan ada beberapa macam Pak ya. Maksudnya ada yang backgroundnya ya mungkin yang tadi Pak Jarod sampaikan itu gap tadi Pak ya. Jadi ada yang mungkin kepala cabang, branch manager atau mungkin kepala wilayah gitu. Terus ada juga yang memang basicnya dari agent murni dari bawah gitu Pak. Nah itu gimana cara kita untuk apa ya istilahnya mengcoaching gitu Pak, seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi pada saat interview itu kalau Bapak tanya dari background mana yang paling bagus atau cepat untuk bisa sukses. Sukses atau tidaknya marketing itu kan tergantung kita Pak, bukan dari backgroundnya. Misalnya contohnya, katanya dari asuransi bagus gitu, karena dia terbiasa dealing dengan klien. Tapi susahnya dari asuransi adalah jarang masuk. Karena selama masa di asuransi, dia bisa handle dari rumah. Jadi untuk apa saya masuk? Dia kepedean. Keuntungan daripada asuransi adalah dia punya banyak database. Seperti itu. Dia lebih punya banyak database. Tapi ada resikonya Pak. Dia sedot listingan kantor kita, dia bisa jual sendiri. Itu dari asuransi. Jadi ada plus minusnya.
Karena itu yang paling baik bagi kita adalah kita mengidentifikasi kompetensi gap pada saat interview itu. Dia bisa di-develop atau tidak. Kompetensi gap-nya tinggi atau tidak. Kalau kita bisa tutup kompetensi gap itu, maka terima dia. Dari segi usia, otomatis usia yang produktif ya Pak. Jadi jangan usia yang, karena kebanyakan ya mohon maaf nih, saya sendiri juga udah berusia. Ya, jadi kalau udah sangat senior, itu kadang-kadang dikandani angel Pak, karena merasa senior. Bocah cilik ya, mosok kebu nyusu gudel, istilahnya gitu. Ya Pak ya, jadi seperti itu. Jadi tergantung bagi kita. Yang paling penting bagi kita adalah setiap marketing itu kita harus punya kartu stok. Seperti kita punya barang, karena di aset kan Pak ya. Kita harus punya. Kita harus tahu di improvement areanya di mana, di komunikasinya, atau di masalah teknikalnya, atau seperti apa. Kita harus tahu. Dan itu sudah teridentifikasi pada saat kita interview. Kalau problem solvingnya nggak ada, nggak punya kemampuan untuk problem solving, padahal kita tahu Pak, profesi kita ini kan setiap transaksi satu masalah baru Pak. 1000 kali kita closing, 1000 masalah muncul. Selalu gitu ya. Itu ya Bapak-Bapak ya. Jadi kalau kemampuan, capability, marketing, problem solvingnya nggak ada, pada saat dia terjadi transaksi, negosiasi, inspek atau apapun, makanya juga payah juga. Kalau know-how bisa diisi dengan training. Tapi accountability itu sangat amat erat kaitannya dengan karakter, Pak. Karena tanggung jawab. Ada orang yang nggak mau tanggung jawab, lebih kepada karakter. Jadi kalau seandainya 3 atau 4 termasuk passion ini Bapak identifikasi dari interview bagus, maka berarti dia siap untuk sukses. Tergantung bagaimana mentornya yang ada di kantor itu. Tergantung dari Bapak-Bapak semua bagaimana dia mengantarkan dia untuk sukses. Itu Pak, menurut saya Pak. Pertanyaan lainnya apa Pak? Tadi Pak Roni. Ini Pak, apa namanya? Adanya perbedaan mungkin tingkat edukasi ataupun literasi Pak ya, mungkin dari masing-masing background pekerjaan sebelumnya gitu Pak. Ya. Jadi kan ada yang kepala cabang, ex kepala cabang, ada yang masih aktif mungkin area manager gitu Pak. Ya, kalau sebuah tim itu isinya pemimpin semua Pak, kepala cabang, manajer, yang terjadi gaduh Pak. Oke. Karena semuanya maunya jadi pemimpin. Jadi dalam sebuah tim harus ada satu komposisi antara leader dengan doer. Ya Pak ya, kalau semuanya pemimpin, bekas kepala cabang, bekas manajer, bekas bekas leader lah istilahnya, Pak ya. Nanti disuruh finishing masih nggak mau. Jadi komposisi sebuah tim itu juga sangat amat mempengaruhi tim itu sukses. Jadi kalau Bapak merekrut, wah ini lihat nih marketing gue nih, 15 marketing gue, semuanya leader semua. Saya yakin Bapak akan kebingungan gimana cara memanage mereka. Karena kalau sebuah tim, kalau menurut saya nih, komposisinya lebih banyak pada leader, semua orang maunya jadi pemimpin. Padahal menurut saya harus ada doernya di dalam sebuah tim itu. Itu Pak. Karena menjawab ya Pak Roni. Silakan, mungkin dari teman-teman yang lain mau bertanya. Oke, Pak, kalau belum bertanya sambil nunggu teman-teman, kira-kira apa sih Pak kunci sukses Bapak di dalam membangun sebuah kantor agent properti, atau di sini kan ada teman-teman leader, bagaimana membangun tim agent properti yang bisa sukses Pak? Ini kita sebagai prinsipal ya Pak? Ya. Ya. Sebenarnya kalau sebagai prinsipal, bisnis kita itu kan people business ya Pak? Betul ya Pak? Kalau kita people business berarti kita fokusnya ke recruitment, development, dan termination. Itu harus clear. Kita nge-recruit awal kalau kita bicara people, awal muasalnya itu adalah recruitment. Recruitment salah, persoalannya salah aja.
recruitment, development, kemudian termination. Itu harus kita lakukan. Kemudian di dalam mendevelop daripada marketing, pada saat kita terima marketing tersebut, marketing itu harus tahu apa yang kita mau. Apa sih goal kantor itu apa? Itu harus benar-benar clear bagi marketing. Dan marketing kita harus meyakinkan juga bahwa marketing itu tahu bagaimana melaksanakan atau mewujudkan apa yang diinginkan oleh prinsipal atau manajer itu. Karena kalau tidak begitu, marketing itu punya kecenderungan dia lebih suka melakukan, dia lebih senang melakukan apa yang mereka suka dan bisa lakukan. Tapi mereka sering mengignore apa yang seharusnya mereka lakukan. Nah, ini tugas kita adalah mengeduket mereka untuk melakukan apa yang mereka harus lakukan, seharusnya lakukan. Seperti itu. Jadi people business, kalau kita bicara people business, ya recruitment yang diutamakan pada awalnya. Recruitment salah, developernya pasti terengah-engah. Kemudian termination. Kalau memang sudah undevelopable atau berbuat sesuatu yang menyimpang dari polisi kantor, ya mungkin termination. Seperti itu. Kemudian tadi saya lebih banyak bicara coaching. Lebih banyak coaching. Karena apa, Pak? Banyak hal yang tersirat pengalaman saya di dalam coaching itu ada 4 masalah yang sering dialami marketing. Penyakitnya marketing. Malas, blocking, ya Pak ya, menunda, besok aja dah, gitu. Dan tidak memprioritaskan. Nah, di dalam coaching yang kita fokuskan adalah meminimalisir 4 hal ini. Malas, blocking, gitu. Kita berikan saran untuk melakukan ini loh, yang kita mau tuh kamu melakukan ini, dia blocking, nggak bisa. Kemudian dia menunda, besok aja dah Pak, besok aja deh. Kemudian tidak memprioritaskan lagi. Mungkin ada sesuatu kesibukan lain atau apa. Tapi kita bukan cuma hanya minta coaching itu kan sepertinya meminta. Coaching itu mensimulasi pikiran daripada marketing bahwa sebenarnya kamu tahu persoalanmu dan kamu tahu solusinya, cuma kamu nggak yakin aja bahwa solusi yang ada di benakmu itu benar. Kemudian memberikan reward, harus balance antara punishment dengan reward. Tapi reward yang seperti apa? Yang reward yang akan menghasilkan peningkatan productivity. Misalnya reward support iklan, reward untuk add credit, reward insentif kehadiran misalnya seperti itu. Sehingga rewardnya diwujudkan dalam bentuk sesuatu yang kalau itu diperoleh sama marketing yang bersangkutan itu bisa meningkatkan productivity dia. Gitu. Jadi kalau menurut saya satu yang namanya people business, kita rekrut, kita develop, kita terminate mereka. Dan di dalam kehidupan sehari-hari kita harus meyakinkan kepada diri kita bahwa semua marketing tanpa kecuali harus tahu apa yang kita mau. Dan kita juga harus tahu bahwa mereka tahu apa yang mereka lakukan untuk mewujudkan apa yang kita mau. Dan yang lainnya lagi adalah coaching, Pak. Coaching itu benar-benar, kalau menurut saya benar-benar satu sakti lah. Banyak benefitnya. Oke. Ya, productivity reward itu yang juga berperan banyak di dalam. Gimana Pak? Oke, jadi coaching itu sekali lagi menurut Pak Jarod adalah sesuatu yang luar biasa sekali. Jadi ini bagi teman-teman leader, jadi yang penting itu komunikasi kita dengan tim. Selama kita komunikasi pasti menemukan yang namanya masalah demi masalah ya Pak Jarod ya. Iya. Kadang-kadang kita kan, coaching, kadang-kadang kita coaching satu marketing itu bisa menyelesaikan masalah 5 marketing. Ya, jadi karena pada saat satu marketing itu keluar dari ruangan kita dengan solusi, itu mereka akan memforward itu. Oh ternyata itu kasusnya itu harusnya begini. Jadi kadang-kadang kita
satu coaching itu bisa menyelesaikan 5 masalah yang lain. Oke. Terus Pak. Komunikasi, kalau tanpa coaching itu, kalau selalu coaching itu, komunikasi kita jadi lebih enak gitu. Karena terbiasa berkomunikasi. Dengan si member kita ya, dengan agent kita ya, kira-kira seperti itu. Oke. Pak, terus kan kalau kemarin saya tanya dengan Bapak itu bahwa jumlah tim yang ada di Bapak ini kan kurang lebih 40-an marketing. 47, Pak. 47. Nah, itu kan kalau saya tahu di Surabaya itu kan sekarang ada marketing yang ada kantor agent yang istilahnya, dan banyak yang di Surabaya itu jumlah marketing berapa register? Oh, kira-kira 150, 200. Tapi setiap kali lewat di depan kantornya selalu sepi. Nah, kalau saya melihat begini, banyak dari teman-teman broker di Surabaya ini banyak istilahnya merekrut model kayak asuransi. Jadi dia mungkin si agennya ini sudah punya kerjaan di mana tapi direkrut. Nah, tetapi juga saya melihat ada, kalau dari tempat Bapak, ini artinya mereka ini betul-betul full time agent atau mereka masih punya job ini kemudian Bapak rekrut, atau bagaimana mengenai konsep full time dan part time, Pak? Saya tidak pernah menerima yang tidak bisa full time, Pak. Harus full time. Karena kalau nggak full time, bohong aja bisa sukses. Nggak mungkin orang yang nggak full time bisa sukses tuh. Kalau menurut saya, kalau toh dia closing, itu closingnya hanya laki aja. Tapi untuk berproses, saya nggak yakin. Karena itu, kalau kami di masa PSBB ketat itu, dari 47 marketing, rata-rata yang masuk itu 23 sampai 25 orang. Dan resepsionis atau yang floor time itu selalu mengirimkan jumlah yang absen pada hari itu. Besok paginya detail yang hadir diserahkan ke saya. Siapa yang nggak hadir, siapa yang hadir. Yang nggak hadir, sering nggak hadir, itu selalu menjadi objek untuk coaching. Kenapa kamu nggak hadir? Ada masalah apa yang bisa saya bantu? Seperti itu. Jadi sekali lagi tadi saya utarakan masalah merekrut asuransi. Saya berapa kali Pak Andi merekrut asuransi, selalu problemnya adalah tingkat aktifnya itu sangat amat rendah sekali. Tapi soal database, kalau saya tanya, berapa database Anda? Gitu. Uang pada saat interview saya sodorin kertas itu, tuliskan 50 orang dengan posisi jabatan dan income kira-kira database Anda. Lancar ya Pak. Kan kalau kita tahu bahwa database-nya udah hebat. Tapi karena dia nggak pernah masuk ke kantor, bagaimana kita bisa meng-coach mereka, ya, bisa mengeduket mereka, bagaimana meng-upload database yang masih produktif atau ini. Dan rendahnya tingkat keaktifan di kantor itu menjadi profesi kita menjadi bukan priority bagi dia. Itu. Siapa yang dompleng, apakah asuransinya atau propertinya? Nah itu yang seharusnya kan propertinya dompleng ke asuransinya, database-nya diolah gini. Tapi tingkat keberhasilan saya mengeduket X asuransi itu sangat amat rendah. Sehingga saya bisa mengambil kesimpulan, mohon maaf kalau saya salah, saya begitu dari asuransi, saya langsung mundur. Keengganan untuk full time itu tinggi banget, Pak. Okay. Saya mohon maaf ya kalau saya salah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Berarti salah satu target yang agent yang Bapak terminate adalah mereka-mereka yang tidak aktif ya. Dan mengapa kok Bapak terminate? Ya, kalau memang tingkat dia keaktifannya nggak ada, listingannya nggak ada, seperti itu. Apa yang kita harapkan dari dia, Pak? Aktivitasnya dia nggak pernah masuk kantor. Terus apa yang kita harapkan dari dia? Ngontrolnya gimana, Pak? Ya, Pak. Jadi dia memang masih di grup, jadi want to sales atau turun harga guys, turun harga cuy, ini dari 5M jadi 4M, bla 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 bla. Tapi orangnya nggak ada. Apakah itu menjadi prioritas bagi teman-teman? Enggak. Gimana kalau inspect nanti?
Oke. Tadi ada pertanyaan dari Pak Yanuar. Pak Yanuar, silakan langsung bertanya aja, Pak. Oke Pak, tadi lagi jelasin, jadi saya ketik dulu aja sebentar Pak. Pak, selama melakukan rekrutmen, kalau menghadapi seseorang yang saat kita interview itu dia sangat ingin bekerja atau menjadi seorang marketing properti, tetapi dia punya ganjalan yaitu adalah dia ada kebutuhan keluarga atau anak istri yang dia harus punya gaji bulanan. Itu menghadapinya seperti apa? Tapi dia sangat ingin, dia tahu bahwa properti ini bagus dan properti bisa menghasilkan uang banyak, tapi ada kendala seperti itu. Bagaimana Pak Jarod menyikapi? Ya. Kalau seandainya dia belum punya pekerjaan, belum punya aktivitas bekerja, saya biasanya meminta dia untuk aktif sebulan. Kamu pacari profesi ini, kamu lihat sendiri, dinilai sendiri, ini prospektif atau tidak. Seperti itu. Kalau seandainya dia menganggap bahwa profesi ini sangat prospektif, maka dia pasti akan membawa message itu ke keluarganya. Dan selama 1 bulan itu pasti dia sudah ibarat mancing itu udah kegigit-gigit umpannya. Pasti dia sudah mendapatkan prospek lain. Tunggu sebentar nih. Jadi dia sudah bisa membayangkan selama 1 bulan itu dia pasti sudah bisa membayangkan berapa income yang akan dia peroleh kalau saya terus seperti itu. Jadi kita sulit untuk menerangkan itu, tapi selalu saya katakan, oke, kamu 1 minggu penuh di bawah supervisi saya. Kamu akan 2 hari setelah kamu di bawah supervisi saya, kamu harus terjun ke pasar, melisting. Cara melisting begini. Begitu dia dapat listing, itu kan sudah create harapan, Pak. Coba ya, begitu marketing tersebut bisa melisting, karena setelah 1 minggu atau 2 minggu dia bisa melisting, dia kan berinteraksi dengan teman-temannya. Karena klien yang pertama dan yang utama itu kan temannya sendiri di kantor. Dia lebih banyak konsultasi dengan temannya yang lebih senior. Gue dapat ini, itu mahal tuh, seperti itu. Tapi begitu dia dapat listingan yang harganya juga masih bisa digoyang, temannya kan ngerubungin. Nah ini kan harapan, Pak. Ya. Harapan yang akan dibawa ke keluarganya, akhirnya keluarganya ya boleh juga sih. Kalau misalnya dia listing katakanlah 6M misalnya, komisinya 2,5%, 150 juta. 150 juta dia terima katakanlah sekitar 65-70 juta. Sudah ada yang inspect, apa nggak gemeteran, Pak? Jadi suruh pacari dulu, Pak. Suruh pacari dulu profesinya ini, tapi betul-betul kalau memang Bapak melihat bahwa dia punya passion yang begitu tinggi, kan Bapak bisa lihat dalam kehidupan kerja dia sehari-hari kan, Pak. Itu ditandem terus, Pak. Ditandem terus. Ya. Gitu Pak ya, Pak. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Pak sudah menjawab. Terus kemudian lanjut lagi boleh Pak Andi, mungkin tambah satu lagi. Iya, silakan Pak Yanuar. Oke. Silakan. Jadi kalau tadi saya bicara mengenai orang yang punya keinginan besar untuk bekerja namun memiliki beban kebutuhan rumah tangga saya. Nah, kemudian yang kedua Pak Jarod, pertanyaan saya adalah kalau ketemu dengan orang yang seseorang yang sangat oportunis, dalam arti begini, mindset-nya itu adalah bekerja di agent properti ini penghasilannya besar. Ekspektasinya begitu, tetapi begitu mereka mengikuti arahan Bapak untuk tadi bekerja selama 1 bulan full, mencoba dulu, tapi mereka tidak menemukan bahwa bisa dapetin uang yang banyak. Karena kan dia lihat orang, kerja di properti enak ya, uangnya banyak. Tetapi saat dia terjun sendiri, menjalankan apa yang Bapak arahkan, dia merasa, loh kok seperti ini ya kerjanya. Apakah ada pernah menghadapi marketing seperti itu dan cara menghandlenya kemudian bagaimana Pak? Setelah 1 bulan tadi deh, anggap aja kan Bapak kasih arahan. Ya, jadi ini. Terima kasih Pak. Pada saat saya merekrut marketing, saya selalu tanya kepada marketing, punya tabungan nggak? Untuk 2 atau 3 bulan. Adalah Pak, nanti saya juga masih dibantu orang tua, jadi saya masih tanggungan orang tua, misalnya anak muda. Kemudian saya kan punya 7 basic modul training. Itu saya kenalkan sama dia.
Ini loh, modul pertama itu kayak begini. Gunanya untuk ini. Saya belum training dia. Dia semakin jelas, oh profesi ini begini. Modul kedua cara ngelisting. Bagaimana cara melisting. Jadi kamu jangan takut. Kita semua punya modul seperti itu. Nah, terus kemudian apabila kamu betul-betul mengikuti di dalam training ini sampai modul 4 saja, rata-rata marketing akan closing 2-3 bulan. Makanya tadi aku tanya sama kamu, punya nggak tabungan 2 bulan, 3 bulan. Jadi ada track yang jelas bagi marketing baru. Karena marketing baru kalau begitu masuk, begitu dia ngelihat, kalau nggak kita bimbing, ya kan, dia diem di kantor, nggak tahu apa harus dilakukan. Apalagi kalau memang dia sudah sampai tahap listing, dia nggak tahu, komunikasinya kurang bagus dengan teman-temannya diajak ngajari listing pada nggak mau, misalnya seperti itu. Jadi betul-betul kita awasi. Jadi kita itu seperti melahirkan seorang anak dalam waktu 1 atau 2 bulan, betul-betul diawasi benar-benar. Karena kita nggak pernah tahu, Pak, kalau dia sukses dia bisa memberikan sesuatu kepada kantor. Tapi yang jelas berikan dia pencerahan bahwa semua itu ada tracknya, ada trainingnya. Dia apalagi kalau Bapak punya modul training step-step bagaimana manage database, pipeline, bagaimana listing, bagaimana berpromosi, bagaimana inspect, sampai bagaimana bernegosiasi, maka membuat marketing itu menjadi tenang. Oh, ternyata sudah ada modul-modul yang akan memberikan guideline kepada saya dalam bekerja. Seperti itu. Oke, berarti jadi dari Aren tadi Bapak memberi info bahwa ada 7 modul dalam menjalankan pekerjaan sebagai senior properti itu. Ya. Ada batas waktu nggak Pak? Selain Bapak tanyakan ke dia 2-3 bulan ada tabungan atau tidak, tapi Bapak mengevaluasi bahwa dia bisa lanjut atau tidak, itu dari apa lagi Pak? Setelah 3 minggu Pak. Kalau setelah 3 minggu, karena modul 3 itu adalah masuk ke modul listing. Pada saat masuk ke selesai modul 3, dia harusnya udah listing Pak. Jadi minggu kedua masuk minggu ketiga itu seharusnya dia udah listing. Kalau 1 minggu dia nggak listing, kita ngobrol lagi sama dia. Ada hambatan apa nggak listing? Ya, jadi kebanyakan marketing yang menjadi momok marketing untuk listing itu adalah ice breaking. Ice breaking dalam komunikasi itu. Ngetok pintunya ngomongnya gimana ya Pak? Gitu. Nelponnya gimana ya Pak? Saya pernah nelpon kemarin Pak, saya ini dari Rewet, langsung ditutup Pak, brok gitu. Sehingga dia traumatis gitu. Nah, ice breaking ini sangat penting yang kita berikan sebagai modal marketing untuk memulai. Kalau dia sudah memulai dan sudah bisa, maka kesananya akan gampang. Nah, apabila selama minggu kedua, minggu ketiga nggak ada aktivitas sama sekali, nggak ada listing sama sekali, dan minggu ketiga kita panggil lagi kenapa kamu belum listing, dan ternyata memang kita mengidentifikasi bahwa problem dia itu adalah malas, tidak memprioritaskan profesi ini, jadi passionnya memang nggak ada. Jadi ya kita berikan kesempatan dia seminggu lagi, kamu bisa nggak ditargetkan minggu depan 1 minggu penuh, kamu nyerahin saya listing 2 saja. Jadi untuk ngetes kamu masih passion nggak dengan profesi ini. Kalau nggak juga ya apa yang harus kita pertahankan, Pak. Siap. Gitu, baik. Pak. Terima kasih Pak, sangat jelas sekali. Sama-sama Pak. Oke, silakan bagi teman-teman mungkin ada mau bertanya mengenai bagaimana menghandle tim teman-teman. Oke, silakan. Ya, boleh tanya Pak Andi ya. Oke. Oh ya, Pak Hari, silakan Pak. Ya, Pak Jarod. Kalau dari pengalaman Pak Jarod ini, untuk mereka yang kita coaching atau kita kita training lah, kita berikan satu arahan-arahan itu, menurut pengalaman Pak Jarod sendiri, apakah mereka yang berada di start awal mereka, ketika mereka di start awal, atau mereka pada saat mereka sedang fire, artinya mereka sedang semangat-semangatnya nih. Dan bagaimana kalau untuk mereka yang sudah mulai demotivasi gitu Pak? Nah ini mungkin mana yang kira-kira yang sangat efektif dari pengalaman Pak Jarod? Terima kasih.
marketing baru itu lebih banyak ke technical ya Pak, lebih banyak ke technical. Tapi kalau marketing lama yang dimotivated itu karena dia mungkin tidak bisa mengidentifikasi sebenarnya masalah ini apa sih. Inspect juga banyak, tapi nggak pernah closing. Promosi juga gila-gilaan, upload ke medsos tapi juga responnya nggak ada gitu. Jadi saya ada flowchart yang sering saya pakai di dalam coaching. Masalahmu apa? Respon saya nggak banyak baik. Flowchart itu mengatakan market respon rendah, kalau rendah kemana? Kamu berpikir nggak? Jadi flowchart itu mencerminkan arah pemikiran kalau seandainya saya mempunyai masalah, marketing punya masalah. Jadi pada saat coach itu saya bersama dia Pak. Dia menunjukkan dari flowchart ini kira-kira masalahmu ada di mana. Gitu. Gimana ya Pak? Itu saya tuh inspect dapat bayarnya itu cuma CNN terus gitu, cuma nanya-nanya doang gitu. Tapi nggak serius gitu. Seperti itu. Nah, ternyata klien yang cuma nanya-nanya sama dia itu closing sama temannya sendiri. Nah, itu closing sama si itu. Jadi kesalahan dia pada saat itu adalah follow up. Jadi dia beranggapan bahwa pada saat inspect pamitan, salaman, udah ya nanti saya telepon ya Mas, ya, saya kabari gimana, saya tanya dulu sama istri. Dia nggak follow up lagi. Engagement itu nggak pernah dilakukan terus-menerus. Tapi pada saat dia inspect dengan temannya ngejar terus. Pak saya ada lagi loh Pak kalau nggak suka gitu. Jadi komunikasinya jauh lebih bagus engagementnya. Nah itu saya tunjukkan kepada dia. Flowchart itu menunjukkan dia kepada dia. Ini loh salahmu ada di sini. Kamu sendiri loh yang nunjuk. Jadi seperti itu. Jadi di flowchart itu menunjukkan misalnya market respon rendah. Kenapa market respon rendah? Copywriting-nya bagus nggak? Fotomu bagus-bagus nggak? Videonya bagus-bagus nggak? Nah itu kita kasih contohnya. Coba lihat. Nah, foto-fotomu yang di rumah.com coba dilihat, dibahas bersama-sama. Jadi biar dia sendiri yang menunjuk kepada kesalahannya sendiri. Tapi kita mempunyai flowchart yang mendiagnosa, oh kesalahan itu di sini. Nah setelah selesai itu dicatat Pak, kayak diulang sebagai leader Bapak harus ngulang. Kita udah bicara panjang lebar nih, ternyata satu, kamu punya sesuatu yang harus kamu improve adalah follow up. Engagement itu kamu selalu lupa mengatakannya. Jadi yang akan datang jangan begitu. Jadi dicatat Pak kelemahannya. Untuk next coaching itu dibuka lagi. Gimana dengan hal ini? Udah kamu lakukan atau belum? Kalau memang dia belum closing. Gitu Pak. Mungkin menjawab. Jadi selalu monitoring terhadap marketing itu Pak ya. Oh iya Pak. Jadi kalau Bapak coaching selalu satu, selesai coaching jangan, oke ya, makasih ya. Nanti ketemu lagi jangan, tapi disampaikan Pak. Kita tadi bicara begini, bukan kesalahan, jadi sesuatu yang kita harus positif Pak, sesuatu yang harus kamu perbaiki di masa yang datang adalah begini. Kalau bisa kasih target Pak. Misalnya masalah listing, kamu selalu malas, jadi sesuatu yang kamu harus perbaiki adalah mengurangi rasa malasmu dalam listing. Kamu bisa nggak akhir November, ini kejadian benar Pak, ya. Akhir November itu saya cuma minta 6 saja listingan di trade area, di fokus area kita. Kamu mampu nggak? Bisa nggak? Insya Allah Pak bisa. Nggak? Bisa atau tidak? Bisa. Oke, saya catat ya. Seperti itu. Jadi menunjukkan bahwa kita serius sama dia. Dia akan terbirit-birit itu Pak. Karena saya mencatatnya. Dan itu janji dia sendiri, bisa. Dan dia menyadari bahwa memang kelemahan dia adalah malas. Seperti itu. Nah kalau dia malas lagi, masa iya kita tetap mempertahankan dia. Itu Pak Hadi. Oke, terima kasih Pak Jarod. Mungkin satu Pak Jarod, ini yang terkaitan dengan tadi itu, misalnya kalau kita merekrut mereka yang asalnya dari asuransi atau mungkin juga yang tadi disebut oleh Pak Roni, mereka pernah menjabat sebagai kepala cabang atau manajer dan sebagainya di industri lain.
ketika mereka memasuki sebagai broker properti, sebagai marketing ini, pasti mereka punya sebuah mindset atau istilahnya apa ya, mentalitas tertentu atau mungkin bawaan dari industri-industri sebelumnya gitu. Nah, ketika kita cekoi mereka dengan step-step atau langkah-langkah dari properti, misalnya dari prospecting atau kemudian dan lain-lain sampai nanti bagaimana presentasinya dan sebagainya. Nah, mereka mungkin, aduh, masa saya ini harus door knocking, saya harus flyering, saya punya strategi sendiri lah gitu ya. Nah, ini kan apakah kita harus memaksakan atau mengeneralisasi bahwa mereka yang kita rekrut itu selalu mengikuti step-step yang ada selama ini, Pak Jarod? Enggak, Pak, sudah sangat senior, ya kan Pak ya, sudah sangat senior. Wah, saya harus door knocking, digonggongin anjing lagi, macam-macamnya Pak ya, misalnya seperti itu. Targetkan aja sama dia, Pak. Targetin aja. Oke Pak, Bapak bisa nggak serahin listing bulan ini 8 untuk daerah ini. Terserah dengan cara Bapak seperti apa. Nanti kita duduk bareng, Pak. Listingan Bapak ini oke atau tidaknya, lokasinya oke, harganya udah green stock semua. Setelah kita training, basic training kita berikan ke dia. Ya monggo aja, tapi kan dia harus listing, Pak. Masa kita mau terima marketing yang saya selling aja, listingannya dari teman-teman, ya repot juga. Dia bukan spesialis listing, bukan spesialis selling kan. Jadi kalau menurut saya kalau sudah sangat senior, baik dari segi posisi di industri sebelumnya maupun dari sisi usia, ditargetin aja Pak. Kalau saya targetin. Jadi misalnya, oke lah Pak, bisa nggak minimum kan listingan kita 4 unit dalam 1 bulan. Jadi saya targetin, bisa nggak Bapak 4 unit sebulan. Jadi seminggu 1 aja. Seperti itu. Jadi karena kalau dia tidak bisa juga, saya kembalikan kepada Pak Ari, apa yang Bapak harapkan dari dia. Gitu kan Pak ya. Kan kita punya satu harapan kan, hidup ini kan manage expectation kan, expectation orang. Harapan kita tuh apa kan dia harus tahu harapannya apa. Tapi kalau memang dia tidak bisa memenuhi harapan kita, pertanyaan saya, apa yang kita harapkan dari dia? Mungkin begitu jawaban saya. Kalau saya, Pak. Oke, terima kasih Pak Jarod. Sama-sama, Pak. Oke, silakan dari teman-teman lain. Pak, pernah nemuin enggak marketing yang tadi Bapak bilang, kan Pak, saya kalau ngelisting susah, saya selling aja. Nah itu ada enggak nemuin, dan kira-kira kalau memang ada itu bagaimana cara Bapak nangani? Ada Pak. Salah satu top marketing saya spesialis selling. Oh, oke. Dan itu di dalam beberapa kali coaching, dia selalu mengatakan, Bapak mau saya closing 3 bulan berapa unit. Kekuatan dia di database kan Pak. Kekuatan dia di dalam manage database itu. Jadi ya, dia kalau ngelisting itu ice breaking-nya yang susah Pak. Dia punya kendala di ice breaking. Tapi kalau dia sudah berhasil berkomunikasi 2 kali aja, wah dia licin banget Pak, lunyu banget, nguang gitu seperti itu. Dan dia untuk memulai ice breaking itu adalah penyakit dia. Dan saya juga nggak bisa memaksain juga, kamu harus listing 6, gitu. Kamu harus listing 6, kamu harus listing 8 gitu. Akhirnya malah membuat dia waktunya habis untuk hal yang tidak produktif karena untuk ngejar target yang saya berikan. Saya akhirnya negosiasi sama dia dalam coaching. Oke, kamu mau closing berapa unit dalam 3 bulan? Dan saya tunjuk propertinya mana. Jadi kalau kamu mau misalnya karena dalam 3 bulan kamu mau closing 3 unit, propertinya mana saja. Berikan saya 5 properti untuk bisa closing 3. Prospeknya yang mana dan dengan siapa. Jadi di-encourage Pak bahwa omongan dia itu kita kembalikan kepada dia. Karena kalau kita memaksakan kamu harus listing 8 gitu. Ya nggak bisa karena policy kami semuanya itu akan runtuh kalau ada yang closing. Listing 4 nggak listing 4 atau one system nggak aktif,
di blok, tapi kalau dia closing dibuka lagi bloknya. Jadi closing itu memang sesuatu yang di kantor kami itu menjadi penawar dari punishment atau sanksi yang lainnya seperti itu. Karena itu kalau ada marketing yang spesialis selling itu, saya selalu targetkan sama dia. Seperti itu. Oke, tadi Bapak bilang one system. Saya tahu juga bahwa Pak Jarod salah satu kantor yang sangat menggunakan one system. Nah, menurut Bapak seberapa berguna sih one system itu buat agent-agent kita, Pak? Kendala daripada one system itu adalah masalah fitur-fiturnya itu nggak komunikatif, Pak. Jadi untuk supaya familiar dengan one system itu memerlukan beberapa saat, benar-benar beberapa saat untuk supaya benar-benar familiar sekali. Nah, one system itu kan ada kaitannya dengan rumah123.com. Di Jakarta Selatan itu lebih rame rumah.com daripada rumah123.com. Itu Pak ya. Jadi marketing kami banyak yang tidak mengaktifkan one system dia. Mereka lebih banyak bermain di rumah.com. Karena respon dari rumah123.com itu tidak sebagus rumah.com. Itu satu. Yang kedua, rumah123.com sering error di dalam terutama masalah sewa. Sistemnya sering error. Jadi kadang-kadang sewa seperti harga jual. Sewa 10 miliar, sewa 3 miliar kan edan, Pak. Seperti itu. Jadi sementara kalau di dalam policy kita apabila dalam 1 bulan one system tidak aktif minimal 15 kali, maka kami blok. Kami hanya menyediakan. Jadi karena kan one system kan mahal ya Pak ya. Hampir 200.000 per marketing kan. Dan itu kantor yang bayar. Ya, apabila 1 bulan nggak ada aktivitas, kurang dari 15 aktivitas, saya blok. Dia minta dibukakan, bisa dibukakan lagi aksesnya ke one system kalau dia menyerahkan 6 listingan di fokus area kita. Jadi tidak boleh sembarangan, tapi di Tebet, di Menteng, di Kemang, di Kebayoran, seperti itu. Itu baru dibukakan lagi aksesnya. Tapi kalau buka tutup selama 3 kali saya blok selamanya. Itu Pak. Tadi Bapak ngomong trade area. Lebih mudah enggak Pak sih mengelola tim kalau mereka seandainya main trade area atau mainnya acak? Mana yang lebih mudah? Trade area Pak. Karena kalau kita sudah lama fokus di trade area, database kita kan ada di situ semua. Tapi kalau ngacak kan database-nya kemana-mana, jadi agak susah. Jadi kalau misalnya kita fokus ke trade area, misalnya Tebet, Menteng, Kuningan, Kemang, itu begitu kita lempar ke forum, ke grup, pasti ada yang nyaut. Karena database-nya, buyer matching-nya lebih gampang karena database-nya ada di situ semua. Tapi kalau kita mencar-mencar, enggak secara berdisiplin area, fokus area kita mencar-mencar, kita nggak punya database yang memang fokusnya ke area itu. Oke, dari teman-teman ada lagi? Mungkin? Satu lagi Pak Andi. Oke, Pak Hari, silakan. Iya, tadi saya dengar ada satu kata sanksi gitu ya Pak. Di lapangan ini kadang-kadang kita ya mungkin saja marketing itu mendapatkan suatu bisikan setan, Pak. Ada semacam godaan iblis yang mengatakan vendor udah ini aja deh, mungkin godaannya itu ke secret selling. Nah ini nggak usah masuk kantor lah. Nggak usah masuk. Iya kalau usah masuk kantor gitu kata vendor kadang-kadang ya di lapangan seringkali terjadi seperti ini. Lah bagaimana untuk menjelaskan pada chef marketing di Pak Jarod sendiri? Ya, jadi gini Pak. Tentu kecurigaan prinsipal itu ada pada beberapa marketing tertentu. Baik berdasarkan pada performance maupun berdasarkan pada karakter. Yang saya lakukan adalah saya mengirimkan surat terima kasih kepada si vendor itu.
Terima kasih telah mempercayakan kepada kami dalam penjualan properti Bapak Ibu sekalian di jalan ini. Dan sebagai informasi, kami menerima kami telah menerima komisi dari Bapak Ibu sebesar sekian. Apabila ada sesuatu, mohon hubungin saya, Jarod nomor sekian. Itu membuahkan hasil, Pak. Contoh, sewa ada marketing 4%. Kok aneh ya, sewa kok 4%. Biasanya kan 5%. Saya kirim surat terima kasih. Marah-marah ya, Pak. Siapa bilang hanya 4%? Saya bayar 5%. Nah, ketahuan. Jadi, secara random. Nah, apabila random ini kita sounding ke seluruh marketing akan berpikir 1000 kali untuk melakukan hal-hal atau menerima bujukan dari vendor itu. Tapi kalau kita biarkan, ya mungkin saja dia tergoda. Kan orang kalau tergoda itu kan hanya ada dua, Pak. Ada niat, ada kesempatan. Niat selalu ada karena duit, Pak. Kalau kesempatannya nggak ada, dengan risiko yang tinggi, apabila ketahuan hilang dari reward, mungkin dia akan berpikir seperti itu. Jadi kita harus punya sesuatu yang bisa menjadi remnya buat mereka. Selain iman ya, Pak. Selain culture kita, corporate culture kita seperti apa, itu juga bisa dikajikan senjata untuk mencegah SS itu atau hubungan yang paling ini adalah hubungan antara leader dengan marketing. Itu adalah sesuatu yang sangat amat sakti mandraguna untuk mencegah orang SS atau menangkal bisikan iblis itu. Seperti itu, Pak. Tapi lakukanlah kirim surat secara random itu, saya pikir perlu juga. Karena beberapa kali saya menemukan dari surat random itu. Tentu setelah melalui beberapa analisa bahwa ini kayaknya nggak benar nih marketing satu, seperti itu. Itu saya kirimi random, tapi juga saya kirimi surat, tapi berkedok ucapan terima kasih. Padahal itu sebenarnya konfirmasi. Ya, oke, terima kasih. Sama-sama, Pak. Oke, mungkin untuk yang terakhir, Pak, mungkin apa kiat-kiat sukses dari Pak Jarod untuk teman-teman leader ini, bagaimana supaya mereka bisa membangun tim yang hebat dan solid, Pak? Ya, harus rajin mengidentifikasi key improvement area setiap marketingnya, Pak. Misalnya punya tim 15 orang atau 20 orang atau 30 orang. Kita misalnya pakai diagram Pareto misalnya. Kita fokus kepada marketing 20 marketing yang memberikan kontribusi 80% kontribusi income kepada kantor. Nah, 20% marketing ini yang menjadi backbone kantor, itu kita harus identifikasi key improvement areanya apa yang harus kita benar-benar kita genjot habis-habisan supaya kita lebih produktif lagi. Seperti itu. Sementara kita juga mendevelop yang 80% yang belum produktif, bukan tidak produktif, Pak ya, belum produktif gitu. Jadi Bapak harus membedakan dalam proses coaching itu antara yang kontribusinya 80% dengan yang belum itu. Kalau yang 80% itu biasanya saya lakukannya one-on-one coaching di luar, misalnya sambil makan siang atau sambil apa. Tapi kalau seandainya yang belum berkontribusi banyak kepada kantor atau belum closing sama sekali, kasarnya begitu, itu benar-benar coaching digalakkan berkali-kali. Seperti itu. Jadi kita membuat kayak macam skema gitu ya. Skema mana target yang misalnya performanya pur, dia harus masuk Rocky, dia harus masuk Star, dia harus masuk itu, kemudian kita petakan seperti itu. Sehingga kita tahu peluru apa yang kita pergunakan untuk nembakin marketing itu supaya lebih produktif lagi. Tapi yang jelas yang 20% yang kontribusi 80% income ke kantor itu yang harus kita elus, kita special treatment lah istilahnya. Seperti itu. Itu Pak Andi. Oke, terima kasih banyak Pak Jarod untuk pencerahannya hari ini, sangat luar biasa sekali bagi kita semua. Semoga dapat berguna bagi teman-teman semua, Pak. Terima kasih banyak untuk waktunya, Pak Jarod. Semoga semakin sukses dan luar biasa, Pak Jarod, dan untuk lewat debat.
buat bapak-bapak semua, terima kasih. Kalau ada salah saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Sukses buat semuanya. Sukses buat Pak. Oke. Thank you, Terima Pak. kasih, Pak Kado. Thank you, Pak. Sama-sama. Ya, Pak. Thank you Pak Jarod. Sampai ketemu Pak Jarod. Ya. Thank you Pak Jarod. Ya. Thank you, Pak Jarod. Yo, Pak. Oke, Terima kasih, jadi Pak Jarod. itu dari Pak Jarod. Yang penting itu kalau saya tangkap itu adalah pentingnya kita untuk coaching ya. Coaching artinya kita komunikasi dengan tim kita. Jadi kita sebagai leader wajib untuk selalu keep in touch dengan mereka, ya kan? Untuk selalu bertanya kira-kira apa yang mereka lakukan. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua untuk bisa hadir di acara meeting dan training untuk leader. Thank you semua. Thank you. Iya, thank you Pak Andi. Makasih, Pak. Makasih, Pak Andi. Terima kasih, Pak Andi. Terima kasih.